Jumpa lagi, kali ini kita akan belajar mengenai statement perulangan for. Langsung saja kita coba codingnya. Nah, untuk perulangan for ini kita bisa langsung pilih di sini ya. Jadi kita langsung muncul auto complete. Kita pilih saja seperti ini. Nah, ini langsung di generate seperti ini ya. Kita tambahkan sistem out print. Kemudian kita cetak variabelnya, baru kita jalankan seperti ini. Nah, ini dia akan mencetak dari angka 0 sampai 9. 0 sampai 9. Nah, jadi sebenarnya cepat sekali karena kita pakai editor. Tinggal ketik for. Nah, kalau misalkan nggak muncul ya kita ketik sendiri seperti ini. Integer x sama dengan, nah ini nilai awal dari variabelnya berapa, misalkan 1, titik koma. Nah, ini kondisi sampai nilai berapa variabel itu akan dicetak, misalkan sampai nilai lebih kecil dari 10, berarti nanti dia sampai 9. Nah, untuk counternya kita pakai x plus plus kurung kurawal, buka tutup. Nah, baru kita tambahkan shout. Nah, seperti ini. Sistem out print. Kita tulis x, variabelnya kita tampilkan ya, baru kita jalankan. Nah, dia akan mencetak dari 1 sampai 9. Nah, kenapa hasilnya dia mencetak dari 1 sampai 9? Karena nilai awal dari variabel x ini adalah 1. Dan dia akan berhenti pada kondisi di mana x ini nilainya lebih kecil daripada 10, yaitu mentok dia di 9. Makanya dia berhenti di 9 ya. Kalau pengen sampai 10, ini bisa kita ganti ke 11. Nah, dia sampai 10, atau kita tambahkan lebih kecil atau sama dengan, kurang dari sama dengan 10. Nah, kita jalankan dia juga sama sampai ke 10 karena di sini ada sama dengan. Nah, biasanya untuk statement for ini kita bisa gunakan untuk mencetak tahun ya. Nah, jadi misalkan 1990 dari tahun 90 sampai tahun 2021. Nah, kalau saya jalankan, nah dia akan mencetak tahun dari 1990 sampai 2001. Ini sangat menghemat waktu sekali. Biasanya ini digunakan untuk mengisi combo box pada aplikasi Java. Jadi kita tidak usah menambahkan satu persatu. Jadi bisa menggunakan statement perulangan for ini. Nah, untuk counter ini adalah operator namanya increment. Jadi increment ini sendiri fungsinya untuk menaikkan sebuah nilai. Nah, menaikkan sebuah nilai, jadi menaikkan satu nilai. Misalkan x-nya tadi 1, dia nanti akan jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah, ada operator selain increment, yaitu decrement. Decrement itu untuk menurunkan nilai, jadi nanti kita pakainya min-min. Nah, ini kita coba bikin yang decrement ya. Jadi kita mencetak dari angka terbesar sampai ke yang terkecil, dari yang besar ke yang kecil. Kita komen dulu, misalkan seperti ini.
Nah, kalau default dari for yang ada di autocomplete ini, dia defaultnya adalah dari yang kecil ke besar. Nah, kalau kita mau bikin yang decrement, nah ini harus seperti ini. Nah, tapi untuk nilai awalnya kita set dari nilai yang tertinggi, misalkan dari 10. Kita mau nyetak dari 10 ke angka 1. Misalkan seperti ini, angka pertamanya dia 10. Nah, ini kita ganti, misalkan I lebih besar dari 0. Decrement ya, I-nya dia di decrement. Jadi nanti diturunkan dari 10 diturunkan jadi 9, ke 8, ke 7. Sampai dia masuk ke kondisi di mana I itu lebih besar dari 1 ya, mentok itu nanti angka 1. Lebih besar dari 0. Berarti nanti angka 1. Kemudian coba kita cetak I. Nah, seperti ini. Format biar rapi. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya dia akan mencetak dari 10, 9, 8 sampai angka 1. Nah, cuman di sini kalau kita salah menempatkan angka logika dengan counter, yaitu decrement atau increment. Misal di sini seharusnya kan ini decrement, tapi kita kasih increment. Kita kasihnya plus-plus. Apa yang terjadi? Coba kita jalankan. Nah, angka ini dia tidak akan pernah berhenti ya, karena kondisinya tidak akan pernah terpenuhi. Makanya dia akan mencetak terus. Nah, ini dia akan jalan terus sampai komputer kita hang ya. Kalau RAM-nya kecil ya dia nanti akan ngehang langsung ya. Kalau ini lumayan lama ya, karena speknya lumayan. Nah, ini kita harus hentikan manual dari sini. Nah, ini karena kesalahan logika, jadi dia munculnya seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jika ini nilainya dari 10 ke 0 atau ke 1, berarti kita pakainya decrement supaya nilainya bisa mengikuti. Nah, biasanya untuk penulisannya itu ada yang agak beda. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini saya bikin for lagi. Biasanya variabel x-nya atau i-nya dia ada di atas seperti ini. Deklarasi dulu, baru kita bikin for. Nah, i sama dengan, baru dikasih nilai di sini. Nah, i lebih kecil dari 10, lebih kecil atau sama dengan 10, i plus plus. Nah, baru kita cetak indeks plus i. Nah, kita jalankan. Nah, 1, 2 sampai 10 sama ya. Jadi ada yang bikinnya seperti ini, ada yang bikinnya seperti ini tadi yang sebelumnya. Jadi sama saja. Nah, untuk pembuatan yang decrement juga sama aja ya. Jadi cara penulisannya ada yang seperti ini, ada yang langsung integernya kita bikin langsung di dalamnya. Tapi yang atas ini kita hapus. Nah, seperti ini. Hasilnya akan sama saja. Nah, kita lanjut lagi. Misalkan ya di sini kita mau mencetak angka yang genap saja. Jadi ada caranya. Kalau ini kan kita perhatikan di sini dia muncul semua dari 1 sampai 10. Nah, kita coba akan menampilkan atau mencetak angka yang genap saja. Berarti 2, 4, 6, 8 dan 10.
Nah, di sini biasanya kita menggunakan yang namanya if, ya. Di sini kita kasih kondisi jika i dibagi 2. Nah, sisa bagi, ya. Jika sisa bagi dari i dibagi 2 sama dengan 0. Ingat ya, jadi bilangan genap jika dibagi 2 pasti sisanya 0. Nah, berarti kalau yang sisanya 0 dia genap. Nah, seperti ini. Baru kita jalankan. Nah, yang muncul dia hanya indeks yang kedua 4, 6, 8, dan 10. Ya, karena indeks yang genap itu cuman itu, ya, dan dibagi 2 itu sisanya pasti 0 karena bilangan genap. Nah, kalau yang akan ditampilkan adalah bilangan ganjil, berarti ini tinggal kita kasih operator tidak sama dengan. Nah, 1, 3, 5, 7, 9 seperti ini. Kalau mau dibalik, tinggal kondisinya kita balik. Nilainya kita balik 10, jadi 1. Counternya kita turunkan. Kita jalankan. Nah, 97, 5, 3, 1. Kalau pengen yang genap berarti tinggal dikasih sama dengan, kita jalankan lagi. 10, 8, 6, 4, 2. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan statement for cukup sampai di sini. Terima kasih.